Halo semua, perkenalkan nama saya Mektildis Aprilian Benu dari kelas A1 Prodi Akuntansi dengan NPM 234022763. Di video kali ini saya akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada ragam bahasa lisan dan tulis, yang kedua ada ragam bahasa baku dan tidak baku, yang ketiga ada ragam bahasa formal dan non-formal, yang keempat ada ragam bahasa ilmiah dan sastra, dan yang kelima ada ragam bahasa sosial dan fungsional. Kita masuk yang pertama, yaitu ragam bahasa lisan dan tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa, di mana ada pembicara dan juga ada pendengar. Ciri-ciri dari ragam bahasa lisan yaitu yang pertama, menghendaki kehadiran orang lain. Yang kedua, adanya unsur gramatikal yang tidak diungkapkan secara lengkap. Yang ketiga, terikat antara ruang dan waktu. Dan yang keempat, dipengaruhi intonasi, nada, logat, ritme, serta suara. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis, diketik maupun dicetak, yang dimana ada si penulis dan si pembaca. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulis ini yaitu 1. Tidak memerlukan kehadiran orang lain. 2. Unsur gramatikal yang hadir secara lengkap. 3. Tidak terikat ruang dan waktu. Dan yang keempat, dipengaruhi tanda bacaan serta ejaan. Kita masuk di ragam bahasa yang kedua, yaitu ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah standar kebahasaan dan dalam hal ini mengacu kepada pedoman umum bahasa Indonesia. Beberapa fungsi dari ragam bahasa baku yaitu yang pertama, fungsinya sebagai pemersatu, yang kedua, fungsi sebagai penanda kepribadian, yang ketiga, fungsi sebagai penambah wibawa, dan yang terakhir, fungsinya sebagai kerangka acuan. Sedangkan ragam bahasa tidak baku adalah kebalikan dari ragam bahasa baku. Kita masuk yang ketiga, yaitu ragam bahasa formal dan non-formal. Ragam bahasa non-formal adalah ragam bahasa anti-formal, di mana yang terpenting komunikatif supaya dapat menyampaikan informasinya dengan baik. Dan ada ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal sendiri adalah ragam bahasa yang digunakan dalam lingkungan resmi seperti kedinasan, pendidikan, pemerintahan, serta perusahaan-perusahaan. Lalu kita masuk di yang keempat, yaitu ragam bahasa ilmiah dan sastra. Ragam bahasa ilmiah ini adalah ragam bahasa yang efektif, efisien, baik dan benar untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan keilmiahan. Lalu ada ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra sendiri adalah ragam bahasa yang mengutamakan unsur-unsur keindahan, seni bergaya kesusastraan. Lalu kita masuk yang terakhir, yaitu ragam bahasa sosial dan fungsional. Ragam sosial ini adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil. Berbahasa Indonesia yang baik, maksudnya yaitu penutur bahasa Indonesia mampu menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan situasi dan kondisi. Berbahasa Indonesia yang benar, maksudnya yaitu penutur bahasa Indonesia menyesuaikan bahasa dengan kaidah-kaidah ketatabahasaan yang berlaku. Kaidah-kaidah sendiri ini ada juga terdapat ketatabahasaan. Ketatabahasaan itu terdapat 5, yaitu yang pertama ada tata bentuk, yang kedua tata bunyi, yang ketiga tata kalimat, yang keempat tata makna, dan yang kelima tata tulis. Upaya berbahasa yang baik dan benar yaitu dengan melatih diri dan bersegera untuk memperagakan bagaimana berbahasa yang baik, sopan, dan benar, serta dengan membangun komunitas peduli pada berbahasa yang baik dan benar. Jadi untuk hikmah dari materi yang kali ini yaitu mari kita sama-sama menjadi bangsa yang santun dengan berbahasa yang baik dan benar. Sekian dari saya, terima kasih.